lupa tadi, harusnya tidak perlu admit ya, bisa langsung masuk. Ini masih belajar lagi nih. Exit full screen. Gimana ya ininya ya? Oke. Oke, moga-moga semua udah masuk nih. Coba. Masih 27 juga. Udah admit semua berarti. Kok malah berkurang ya? 26. Dua lima masih 5 lagi. Tadi saya admit 3 kok masuk cuma 1, hilang 1. Nggak ada ya.
Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Selamat datang di Oke, kita mulai ya. Ini sudah 13 menit. Saya baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ini share screen dari rekaman, moga-moga ini muncul ya. Nggak muncul ya. Oh, ini dia. Mata kuliah baca panen pertanian, kuliah minggu ke-4. Topik hari ini tentang kuliah minggu. Topik hari ini tentang pemanenan. Bahasan dalam kuliah hari ini akan fokus pada tanaman hortikultura. Sebagaimana kita ketahui, karakteristik tanaman hortikultura antara lain adalah berubah, mudah rusak, dan masih mengalami metabolisme. Jadi di slide berikutnya secara kami sebutkan. Nah, dalam bahasa Inggris, komoditi hortikultura khususnya buah-buahan dan sayuran itu mohon maaf Bapak, ya, misalnya ditemui untuk videonya belum keluar, hanya ada suaranya saja Bapak. Oh gitu? Iya Pak. Nah, ini merupakan ciri-ciri produk. Coba diulang ya. Mudah rusak, kadar air tinggi. Nah, ini lebih dari 90% ya. Ini termasuk kita sebutnya fancy package yang spesial begitu. Dan ini yang menyebabkan nilainya tinggi. Kemudian komoditi dipasarkan dalam keadaan hidup, taruah atau voluminus. Atau mungkin saya share di grup ya, sebentar. Zat pegasian atau untuk kesenangan, dan harus aman dan perlu serta biasanya pembesaran secara intensif. Nah, sebelum kita lanjut tentang pemanenan, kita perlu bahas tentang proses dan terminologi. Kita tahu di dalam menanam kita akan mengecambahkan benih, kemudian sesudah melewati saya share di grup juga. Itu tergantung jenis tanamannya. Kalau mungkin dari semen, kemudian dibubuhkan di transplant, tanaman akan memasuki fase vegetatif, kemudian fase reproduktif ditandai dengan saya ulang ya. Gimana? Selamat datang di mata kuliah baca panen pertanian, kuliah minggu ke-4.
Bisa terlihat hari ini tentang pemanenan. Pak. Hah? Sudah terlihat. Ya, oke. Bahasan dalam kuliah hari ini dan minggu depan akan fokus tanaman hortikultura. Sebagaimana kita ketahui, karakteristik tanaman hortikultura antara lain adalah meruah, mudah rusak, dan masih mengalami metabolisme. Di slide berikutnya secara lengkap disebutkan. Nah, dalam bahasa Inggris, komoditi hortikultura, khususnya buah-buahan dan sayuran, itu sering disebut dengan produce. Jadi kalau misalnya ditemui di pustaka, maka yang dimaksud produce adalah buah-buahan dan sayuran. Nah, ini merupakan ciri-ciri produk berat, mudah rusak, kadar air tinggi, naik dari yang masuk yang menyebabkan nilainya tinggi. Kemudian komoditi dipasarkan dalam keadaan hidup, meruah atau voluminus, dikonsumsi untuk vitamin, mineral, serat, zat berkhasiat atau untuk kesenangan, dan harus aman dan bermutu serta biasanya pengusahaan secara intensif. Nah, sebelum kita lanjut tentang pemanenan, kita perlu bahas tentang proses dan terminologi. Kita tahu di dalam menanam kita akan mengecambahkan benih, kemudian sesudah melewati itu tergantung jenis tanamannya. Kalau kecil mungkin dari semen, kemudian dibubuhkan di plasma. Tanaman akan masuk di fase vegetatif, kemudian fase reproduktif ditandai dengan pembungaan, dan sampai terakhir nanti menghasilkan buah atau biji. Nah, pada tahap akhir dari proses pertumbuhan ini, khusus untuk buah, kita atau ada terminologi maturation yang kalau diterjemahkan pematangan, dan ripening atau pemasakan. Nah, maturation itu lebih kepada pertumbuhan yang sudah mencapai maksimum ukurannya, dan ripening itu proses bagaimana si buah tadi sampai kemudian bisa dimakan atau edible, ya, nanti bisa di palatable begitu. Jadi contoh misalnya pada pisang itu kalau masih sudah 3/4 matang, sudut-sudutnya udah mulai tidak runcing lagi, itu disebut matang. Tetapi kalau dia sudah berubah warna menjadi kuning atau kuning keseluruhan, itu disebut dengan masak. Nah, buah-buahan ini dibagi menjadi dua, yaitu klimakterik dan non-klimakterik. Kalau buah klimakterik itu selama proses ripening atau pemasakan itu ditandai atau diikuti dengan peningkatan respirasi yang mendadak. Nah, dalam hal ini kalau sebelum puncak itu namanya pre-klimakterik, kemudian puncak klimakterik, dan pasca klimakterik. Contoh dari buah klimakterik itu pepaya, mangga, dan apel, sedangkan yang non-klimakterik proses pemasakan itu ditandai dengan justru penurunan laju respirasi. Contoh non-klimakterik, buah non-klimakterik itu jeruk, stroberi, dan timun. Nah, ada terminologi terkait dengan kapan komoditi hortikultura itu dikonsumsi. Kita mempunyai terminologi kematangan hortikultura atau horticultural maturity, yaitu suatu tahapan saat komoditi hortikultura dapat dipanen atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Nah, ini tergantung jenis komoditi ataupun bagian yang
dipanen. Anda bisa menyebutkan contoh-contoh komoditi apa yang bisa dipanen pada saat kecambah, daun muda atau daun dewasa yang dikonsumsi batangnya, kemudian bunganya, buah muda dan buah matang. Sebagai contoh saja, misalnya untuk bunga itu ada cauliflower, ada brokoli, ada kembang turi dan seterusnya. Kalau yang daun itu banyak ya, bayam, kangkung, dan seterusnya. Nah, ini tentunya mempengaruhi ya. Kalau di praktikum biasanya sayuran daun ini yang banyak ditanam, atau sayuran buah biasanya itu kacang panjang yang paling depan lah dalam. Nah, kita masuk ke sistem panen. Tujuannya adalah mengumpulkan hasil panen, dalam hal ini pada tingkat kematangan yang tepat, meminimalkan kerusakan dan kehilangan hasil, dan diharapkan tentunya cepat dan murah. Panen itu bisa dilakukan secara manual atau mekanikal, baik pada buah-buahan, sayuran, dan keuntungan panen manual, manusia dapat menyeleksi kemasakan secara akurat. Nah, ini karena memang punya kecerdasan, punya mata gitu ya. Tentunya ini adalah yang terlatih. Kemudian kerusakan hasil panen itu minimal karena biasanya disertai dengan peralatannya, terutama adalah kantong, penampung gitu. Pemanenan dapat ditingkatkan dengan menambah tenaga kerja. Kemudian investasi tidak mahal. Nah, permasalahannya adalah beberapa negara itu ketersediaan tenaga kerja itu kadang-kadang sulit. Juga ada kemungkinan buruh mogok, ataupun juga ada regulasi ketenaga kerjaan, perlu pelatihan, karena kalau tidak terlatih itu bisa jadi yang keuntungan yang tadi disebutkan di atas itu bisa jadi tidak terpenuhi. Kemudian bisa mempertahankan produktivitas. Nah, yang berikutnya panen dengan mesin. Ini kalau di Indonesia jarang dilakukan. Paling yang ada itu kombinasi ya antara mesin dan orang ya, yang terlihat di Nusantara tropikal itu dipanen orang, lebih ke pembawanya saja, artinya melewati lori-lori. Jadi sebetulnya masih belum mesin harvesting ya, masih orang juga. Nah, keuntungannya potensi pemanenan yang cepat, suasana kerja panen lebih baik karena tidak banyak orang, masalah gaji tenaga kerja berkurang juga karena memang tidak banyak orang. Nah, masalahnya antara lain tenaganya harus benar-benar terlatih. Kalau salah di dalam pengoperasian, maka kerugiannya bisa besar sekali, baik mesinnya maupun hasil panennya. Mesin perlu pemeliharaan, pertumbuhan tanaman harus sesuai dengan desain mesin. Nah, ini yang memang harus nanti ke bawah, harus komoditi yang spesifik ya. Pola penanamannya pun harus disesuaikan karena mesin ukurannya tertentu, jadi jarak tanam dan ruang untuk gerak itu juga harus tertentu. Pilihan jenis komoditi terbatas, tidak mampu menyeleksi hasil panen, dalam hal tentu bisa, tetapi tidak
mudah oleh manusia. Tingkat kerusakan panen bisa tinggi, mahal, kapasitas processing dan handling tidak mampu mengimbangi banyaknya yang dipanen. Peralatan usang sebelum investasi kembali, dan ada impact sosial karena tenaga yang diperlukan hanya sedikitnya. Dan yang terakhir itu perlu kultivar baru yang akan penggunaan mesin yang panen ini. Salah satu yang misalnya untuk panenan ini adalah dengan gerakan perotokan sehingga mungkin yang tidak masuk di dalam kriteria panen pun itu bisa terpanen juga. Nah, kita masuk ke penanganan segar. Agar produk tetap segar sampai di tangan konsumen. Namun demikian, penanganan segar ini akan sangat tergantung pada budidaya sebelumnya atau kultur teknis sebelum dipanen. Nah, budidaya yang standar untuk hortikultura, terutama pada buah-buahan, itu adalah pruning dan thinning. Jadi pruning itu pemangkasan, thinning itu penjarangan jumlah buah ya, karena itu akan memperbaiki ukuran dan juga kualitas lainnya. Pemupukan dan pengendalian hama penyakit ini berlaku untuk sayuran juga. Dan tentunya standar budidaya yang lain, jarak tanam, kemudian pemeliharaan yang lain, penyiangan, dan seterusnya. Nah, penanganan produk setelah panen antara lain waxing, pengemasan, pencucian, pengendalian hama penyakit, grading, trimming, curing, dan cooling. Nah, hasilnya ada kesamaan atau kemiripan antara buah-buahan dan sayuran. Mungkin nanti dalam beberapa hal mungkin materi akan dipilih gitu ya, untuk dibahas. Nah, ini pokok bahasan akan kita bahas tentang buah-buahan dan sayuran. Mungkin yang nomor 3, 4 kita skip. Silakan dibaca saja bahannya. Penanganan segar buah-buahan. Nah, dalam hal ini keberhasilannya akan tergantung pada cara pemanenan, baik terkait dengan wadah, transportasi, suhu udara saat panen, dan tenaga kerja. Kemudian cara pengemasan, bagaimana menempatkan produk ke operation house, penyortiran produk, dan juga perlakuan khusus. Nah, ini kehati-hatian ini sangat penting karena akan menurunkan kualitas, bisa sangat besar penurunannya. Contoh misalnya, berapa banyak persen buah memar bir karena penanganan pasca panen yang kurang baik. Ini mulai dari orang yang tidak hati-hati bisa sampai 14%, kemudian dimasukkan ke wadah 26%, kemudian sesudah ke wadah yang lebih besar 38%, dan sesudah seleksi ukuran lebih sampai 82%. Beberapa komoditi memerlukan wadah yang sesuai. Ini beberapa contoh yang untuk buah-buahan. Nah, untuk membawa dari lapangan ke operation house itu perlu dihindari gerakan wadah yang berlebihan. Jalan diharapkan relatif baik, tidak terlalu cepat, dan juga mungkin perlu diatur baik tekanan ban ataupun suspensi, dan juga permukaan dari wadahnya, pinnya. Nah,
buah pir itu dijatuhkan pada jarak 4 inci, 6 inci, dan seterusnya. Kita bisa melihat bahwa kalau tingginya 9 inci itu 56% memang. Kalau 16 inci ya udah habis 100% rusak semua. Jadi betapa pentingnya kehati-hatian untuk tidak menjatuhkan buah, karena itu akan menyebabkan memar yang pasti akan menurunkan kualitas. Satu hal yang penting yaitu bagaimana atau kapan panen dilakukan, biasanya pagi-pagi atau sore, dan juga bagaimana hasil panenan itu diletakkan. Jadi untuk menghindarkan kerusakan akibat suhu, maka produk perlu ditempatkan di naungan. Kalau di kita mungkin ada saung di tengah lahan begitu ya. Kemudian frekuensi transportasi itu tidak terlalu sering, artinya diperhitungkanlah jumlahnya begitu. Ada penutup dan menghindari panen pada saat suhu tinggi. Nah, Anda bisa melihat di grafik yang ini di lingkungan yang terkena cahaya matahari. Ini adalah suhu udara. Anda bisa lihat bahwa lapisan di yang paling atas itu jauh suhunya di atas suhu udara. Nah, ini tentunya akan mempercepat proses metabolisme, karena ini salah satu kunci penting bahwa nanti di belakang kita bahas adalah pengendalian suhu. Karena efeknya itu tidak hanya mempercepat metabolisme, tetapi juga dapat mempercepat datangnya penyakit. Nah, itu ada untuk stroberi kelihatan sekali kalau tidak segera didinginkan begitu ya, dalam artian ditaruh di tempat teduh, kemudian dibiarkan di tempat cahaya matahari penuh, itu investasi mikroba patogen itu cepat sekali. Kita bandingkan kalau wadah itu ditaruh di tempat yang teduh. Terlihat di sini bagian yang paling atas itu suhunya masih di bawah suhu udara. Jadi di sini terlihat sekali bahwa naungan atau di tempat yang teduh, meletakkan bahan yang dipanen di tempat yang teduh itu penting sekali di dalam pengendalian kualitas dari bahan yang kita panen. Kemudian persiapan untuk pengepakan. Buah dari lapangan itu ditempatkan dalam sistem pengepakan. Beberapa komoditi sangat mudah luka, oleh karena itu harus ada sistem yang baik. Ada dry dump dan water dump. Ini di kita jarang dilakukan, biasanya dibawa langsung, biasanya dibersihkan aja. Kecuali di Nusantara Tropical Fruit itu dilakukan biasanya sesudah tandan itu lewat lori begitu ya, dari yang digantung ditarik sekian banyak tandan, ditarik oleh orang sampai di tempat pengepakan, itu biasanya langsung dipotong-potong sisir biasanya dipotong lagi menjadi sekitar 3, nah itu langsung dimasukkan ke tempat berair. Ini fungsinya sebenarnya lebih langsung ke pencuci. Sorting line ini perlu gerak cukup, kemampuan menentukan flow buah, melihat produk dari kerusakan produk, dan seterusnya. Kemudian fruit sizing, nah ini perlu dilihat kapasitasnya agar tidak melukai produk dan ukuran, serta yang keempat itu
khusus mulai dari pembersihan, pencucian, waxing, pengendalian penyakit. Pengembangan buah ini tujuannya memudahkan transfer atau transportasi hasil panen, melindungi produk individual. Syaratnya buah tidak bergerak dalam kontainer, terlindung dari tumbukan dan tekanan antar buah. Nah ini penting baik digunakan untuk yang panen dengan tangan atau yang mekanikal. Itu tadi tentang buah. Saya cukupkan masuk ke produk sayuran. Beberapa hal itu kurang lebih hampir sama ya, hanya mungkin tentunya nature atau kondisi komoditinya berbeda-beda ya. Untuk sayuran itu terdiri atas cleaning, trimming, grading, sizing, curing, storage, unitizing, dan shipping. Nah sama seperti halnya buah tadi, ada produk yang langsung ditangani di lapangan, misalnya untuk selada dan seleri, ada yang di tempat pengepakan, ini sayuran pada umumnya, atau bisa campuran di lapangan dan di tempat pengepakan, ini untuk sayuran bunga ya, brokoli dan cauliflower, atau di tempat tujuan, misalnya tomat atau kentang. Nah, panen diawali dengan seleksi kematangan. Kematangan produk sangat tergantung pada jenis komoditas dan ini mempengaruhi kepekaan selama penyimpanan, masa simpannya, ukuran lama pendinginan yang diperlukan dan ketersediaan di pasar. Khusus lamanya pendinginan yang diperlukan nanti akan dibahas di belakang karena ini menjadi bagian penting apabila ada fasilitasnya, yaitu bagaimana supaya panas yang di lapangan itu segera bisa dikurangi karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas. Nah ini penanganan sayuran di packing house meliputi penerimaan, ini dari lapangan bisa biasanya dengan kereta dorong, bisa juga kalau yang besar tentunya adalah lewat conveyor dan water dam. Pembersihan ini lebih jelas ya kalau di sayuran, membersihkan tanah dari material di permukaan produk, bisa diberi klorin. Kalau di kita Clorox sama aja. Trimming itu menghilangkan kotoran daun, batang, akar yang tidak digunakan. Kemudian grading memisahkan produk berdasarkan kualitas pasar. Sorting menyeleksi produk berdasarkan kematangan, ukuran, warna, dan beberapa parameter lain. Curing ini istilah khusus terutama untuk umbi-umbian ya. Ini lebih ke penyembuhannya yang luka dibiarkan selama 5 dan 7 hari. Intinya adalah menyembuhkan luka, mengurangi kehilangan air dan mencegah masuknya mikroorganisme patogen. Sizing memisahkan produk ke dalam ukuran fisik, waxing, pelilinannya. Ini jarang sih dilakukan ya kalau di kita, kenapa? Satu berarti tambahan dan juga tergantung juga dalam jangka berapa lama ya. Kalau secara percobaan waxing ini akan mengurangi, terutama adalah penampakan jadi lebih bagus, mengurangi susut bobot, karena susut bobot ini meskipun hanya berkurang bobotnya sekian, itu efeknya tidak hanya mengurangi beratnya ya, tetapi juga akan mengaruhi penampilannya, misalnya menjadi keriput dan seterusnya. Biasanya waxing dipakai di buah-buahannya yang harganya relatif lebih mahal.
Packaging ini membungkus kemasan individual dengan kemasan individual. Kalau packing mengembang pada jumlah tertentu dari suatu unit ke dalam shipping container. Unitizing lebih besar lagi ya, mengepak sejumlah shipping container ke dalam ukuran yang lebih besar. Inisiasi pemasakan penggunaan etilen untuk mengindustri pematangan. Pemasakan ini harusnya ya, harus di. Jadi ini penting biasanya kalau untuk pisang ya, saya berikan contoh pisang karena memang secara industri dia kontinu. Pada PT Nusantara Tropical Fruit di Lampung yang dipasarkan ke Jakarta. Biasanya seminggu 2 kali ya. Pemasaran mungkin bisa untuk Selasa, Rabu, Kamis. Nanti biasanya cuma 1 minggu itu untuk weekend ya. Nah, tentunya akan diinikan 2 hari sebelumnya ya. Biasanya diperlakukan dengan 1 mikroliter per liter etilen untuk induce proses ripening tadi. Meskipun secara ini sudah berjalan, tetapi dengan pemberian etilen itu bisa lebih cepat. Cooling menghilangkan panas produk, sensible heat sebelum transportasi atau sebelum penyimpanan. Nah, ini nanti dibahas khusus di belakang. Kegiatan otomatisasi dalam penanganan segar, ini keuntungannya lebih ke meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk dan mengurangi ongkos, kemudian meningkatkan akuntabilitas dan lebih mudah kontrol. Silakan baca detailnya saja. Faktor-faktor yang memfasilitasi otomatisasi, kemajuan teknologi komputer, kemudian sistem elektronik dan komponen sensor, dan berkembangnya pengetahuan tentang sifat-sifat produk, mulai dari sifat fisik, mekanik, optik, vibrasi, dan sonik. Ini kita skip. Pengemasan tadi sebenarnya sudah disebutkan depannya sebagian, kita akan bahas secara cepat. Tujuan atau fungsi pengemasan produk ini adalah merakit produk untuk memudahkan penanganan dan melindungi produk selama distribusi, penyimpanan, dan pemasaran. Apa syarat-syarat kemasan yang baik? Ini cukup kuat, dapat melindungi produk ya selama dalam rantai pemasaran, ya, penanganan transport dan pengumpulkan. Bahan yang dipergunakan tidak mengandung bahan kimia yang berpindah ke produk sesuai dengan syarat pemasaran, dapat dengan mudah didinginkan. Nah, ini penting karena pertama adalah juga ruang antar di dalam kemasan tersebut, apakah memungkinkan untuk pertukaran udara atau tidak. Kekuatan kemasan tidak dipengaruhi oleh kelembapan, harus mudah dibuka ditutup, menunjukkan identitas isinya, dapat digunakan lagi atau recycle, dan harganya murah. Nah, ini untuk beberapa komoditi biasanya sudah ada standarnya ya, mulai dari karton ataupun juga plastik atau jala-jala atau juga mungkin bentukan dari kardus dan seterusnya. Bentuk jenis ukuran tergantung jenis komoditi dan cara pemasaran, packing dan palet. Nah, ini beberapa hal terkait dengan kemasan dilihat dari sisi produknya. Melindungi produk dari pemar. Silakan baca detailnya. Tadi sebenarnya kalau masalah jatuh tekanan sudah dibahas. Kemudian memfasilitasi pengelolaan suhu. Nah, ini yang baru saja saya sampaikan bahwa harus ada proses kontak produk dengan lingkungan dan juga
memudahkan aliran udara, melindungi dari kehilangan air. Nah, ini salah satu tujuan utama untuk kemasannya, memfasilitasi perlakuan khusus, terutama ini terkait dengan perlakuan yang berupa gas, harus ada ventilasi. Nah, ini ada fumigasi atau mungkin perlakuan etilen atau juga modified atmosphere storage, yaitu terkait dengan kandungan CO2 dan juga tentunya untuk masa simpan. Tentunya kompatibilitas dengan sistem penanganan ini penting dilakukan sesuai untuk kebutuhan dalam penanganan, mulai dari kelembapan, suhu tinggi, penyimpanan produk, dan pengendalian atau kontrol. Terkait dengan kelembapan, nanti akan dibahas di belakang tentang bagaimana proses pendinginan. Nah, kita masuk ke pendinginan. Mengapa ini penting? Komoditi hortikultura segar ialah organisme yang hidup, tadi sudah dibahas di depan, masih melakukan proses biologi respirasi. Mereka tersusun atas struktur terbuka, renggang, sehingga konsentrasi udara itu kurang lebih mirip dengan yang di atmosfer luar. Oksigennya cukup dan hasil respirasi ialah kemunduran atau senescence karena dia tidak ada supply lagi dari tanaman induknya. Energi diperoleh dari cadangan makanan, artinya energi itu digunakan untuk mempertahankan proses hidup atau keluar sebagai panas atau vital. Ini yang menyebabkan pentingnya pengelolaan suhu ya. Jumlah panas itu tergantung jenis produk, varietasnya, tingkat kematangan atau kemasakan, adanya luka, suhu, dan faktor stres yang lainnya. Panas yang dikeluarkan itu harus menjadi pertimbangan di dalam manajemen suhu. Nah, apa yang harus kita lakukan ialah menurunkan laju respirasi tanpa risiko atau menyebabkan kerusakan atau kematian. Kita mempunyai bilangan atau istilah Q10-nya, yaitu setiap penurunan 10 derajat Celcius atau juga kenaikannya. Kalau kita penurunan tentunya dikaitkan dengan penurunan respirasi 2 sampai 4 kali lebih kecil. Jadi misalnya suhu turun dari 25 menjadi 5 derajat Celcius, maka tingkat reaksinya menjadi 1/4 atau 1/16. Nah, hal-hal yang terkait dengan proses pendinginan, yaitu kita tahu setiap produk hortikultura, buah, sayuran, bunga, itu memproduksi etilen. Nah, suhu mempengaruhi laju produksi, sensitivitas jaringan terhadap etilen, dan bekerjanya etilen. Sebagian besar jaringan memproduksi etilen. Efek mulai terjadi setelah konsentrasi etilen minimum itu dicapai. Nah, dalam hal ini tentunya perlu pendinginan cepat dan manajemen suhu. Nah, etilen itu juga bisa dikeluarkan dari luka, hingga tadi geseran atau friksi tadi ya, mempar tadi, itu bisa mengeluarkan etilen dan juga kemunduran. Kalau ingin lebih detail silakan dibuka lagi mata kuliah fisiologi tumbuhan ya, etilen itu efeknya bagaimana. Yang kedua, terkait dengan kehilangan uap air.
Komoditi hortikultura selalu kehilangan air ke lingkungan karena adanya gradien uap air. Gradien itu apa? Perbedaan antara konsentrasi kandungan air dari suatu bahan ke bahan lainnya. Nah, dalam hal ini, karena kita tahu kandungan komoditi hortikultura itu biasanya di atas 90% airnya, sedangkan di udara itu kurang dari itu. Nah, itu yang dinamakan dengan gradien. Misalnya, buah mangga itu bisa 90% misalnya, atau mungkin timun itu 95%. Nah, itu di udara misalnya 80% itu sudah merupakan gradien. Jadi pergerakan kehilangan air itu selalu dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, otomatis karena kandungan air tinggi pasti dia akan kehilangan air. Yang kalau dalam penelitian di masa panen biasanya diukur itu dengan susun bobot. Jadi dari hari ke hari itu yang bermula misalnya bobotnya 300 gram itu bisa jadi akan berkurang sampai 10 atau 15% ya dari bobot awal tadi. Nah, air ini tidak dapat diganti. Ya, efeknya adalah keriput, kerut dan layu, apalagi kalau kehilangan airnya sudah lebih dari 3-5%. Faktor yang mempengaruhi kehilangan uap air adalah resistensi permukaan komoditi dan besar gradien yang ditentukan oleh suhu dan RH. Nah, ini tadi yang kita perlakuan delete tadi ini bermanfaatnya di sini. Tapi secara alami sebetulnya buah-buahan, sayuran, permukaan itu ada delete-nya. Hanya karena penanganan tadi ya entah gesek atau dia di pegang tangan, di antar buah itu terjadi gesekan, bisa aja lilin itu hilang sebagian. Nah, produk di lapangan yaitu asumsinya suhu 25 derajat dan RH mungkin 30% itu kehilangan airnya bisa 36 kali dibandingkan ruang pada suhu 0 derajat dan 90% RH. Jadi dalam hal ini penurunan suhu secara cepat itu penting untuk dilakukan. Nah, terkait juga dengan suhu ini adalah organisme perusak atau patogen. Nah, manajemen pasca panen itu juga berarti sebetulnya ada mengendalikan produk dan mikroorganisme penyerang. Kemudian laju dan penyebarannya itu sangat tergantung suhu. Jadi kalau suhunya segera diturunkan, maka dia bisa menghentikan, menghambat, atau bahkan mematikan patogen tersebut. Tadi saya berikan ilustrasi ya, mungkin kalau Anda baca di buku Post Harvest Biology and Technology of Horticultural Crop oleh A.A. Kadir gitu, ada bab khusus yang menunjukkan tentang kalau komoditi itu langsung didinginkan, di perlakuan dingin, maka serangan penyakit itu sangat minimal. Kalau ditunda 1 jam atau 2 jam itu bisa serangan penyakit itu mencapai 50%. Kita beralih ke bagian keempat, kerusakan atau luka. Suhu mempengaruhi hebatnya kerusakan fisik, meningkatkan produksi etilen, mempercepat respirasi, memulai pemasakan, meningkatkan kehilangan air dan penetrasi mikroorganisme. Ini kalau ada yang luka, maka
suhu ini sedikit banyak juga akan mengurangi. Nah, kalau dibiarkan tinggi ya dia banyak hal yang cepat terjadi. Nah, manajemen suhu merupakan faktor terpenting di dalam menunda kemunduran produk. Pendinginan segera dan pengelolaan suhu yang tepat sangat esensial, serendah mungkin tanpa menyebabkan beku atau chilling injury. Nah, chilling injury ini merupakan kerusakan karena penyimpanan pada suhu dingin, biasanya antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, ini biasanya ditunjukkan oleh pencoklatan internal atau di permukaan, kemudian gagal berubah dari warna hijau, berkamil mikroorganisme, teksturnya berubah, kemudian flavornya hilang atau bintik-bintik hitam ya, bintik pada apa namanya sayuran ya. Nah ini biasanya kalau di praktikum dilakukan ya, nanti bisa ditanyakan di chilling injury itu biasanya khas pada komoditi tropika. Misalnya pada pisang, pisang itu ada batasnya. Kalau menyimpan dingin itu jangan kurang dari 13 atau 14 derajat. Nanti akan ada bintik-bintik hitam pada kulitnya. Kalau agak lebih rendah, nggak salah antara 8 sampai 10 derajat. Jadi ini perlu menjadi perhatian kalau menyimpan menyimpan komoditi hortikultura pada suhu yang rendah. Kita lanjut ke cepatnya pendinginan. Pendinginan segera sangat penting bagi produk tertentu, misalnya stroberi, kalau bisa kurang dari 1 jam, cherry kurang dari 4 jam. Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi, yang ekstrim tadi adalah stroberi. Kalau dia lebih dari 1 jam, investasi patogen busuk itu cepat sekali. Perubahan yang mengaruhi pendinginan. Itu masa pemasaran yang panjang. Jadi dalam hal ini akumulasi produk untuk processing, menahan produk lewat weekend, memperpanjang musim produksi. Kalau dari simpang lemak, memperpanjang musim pemasaran, mencapai pemasaran yang jauh, akumulasi supply pada hari libur, dan menghindari penurunan harga atau pemasaran yang lebih teratur. Dari sisi konsumen, itu akan menguntungkan dari sisi penampakan, flavor, cepat masak, cepat beli. Kalau dari sisi pedagang, ini permintaan dengan perubahan handling, produk lebih matang dengan aroma dan flavor. Dari sisi transportasi, transport dalam kondisi dingin ini telah berkembang. Ini terutama kalau di packing house yang di Cisarua, di Cipanas atau di Lembang itu membawa komoditi ini atau buah sayuran ke Jakarta itu sudah pakai mobil box. Pendinginan sebelum pengangkutan dan perlindungan terhadap pemanasan semakin penting. Itu mungkin akan diindikan sedikit nanti di belakang. Selama penanganan ini tergantung kepada bentuk wadahnya ya, mulai dari lax, corrugated fiberboard, dan ini biasanya di negara maju ya, di kita biasanya pakai paling produk kayu atau corrugated fiber box-nya, tidak sampai besar karena mobil box yang dipakai pun tidak terlalu besar. Nah ini
kita bahas tentang pendinginan itu sendiri sebagai bagian dari penanganan. Perlunya pendinginan cepat versus kesulitan pendinginan. Jadi sistem penanganan produk secara menyeluruh harus dipertimbangkan ketika merencanakan fasilitas pendinginan. Perubahan akan mempengaruhi laju pendinginan, keseragaman, dan perseratan. Kemudian metode packing, bahan packaging, pola penumpukan palet, pola pemuatan alat transport, serta prosedur pemasaran. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tentunya kapasitas pendinginan yang diperlukan untuk pendinginan cepat atau perlakuan dingin jauh lebih besar dibandingkan untuk sekedar menyimpan. Jadi ini perlu dibedakan ya. Pendinginan cepat atau perlakuan dingin itu merupakan upaya untuk menurunkan panas dari lapangan sampai ke suhu yang siap simpan. Nah, kalau suhu penyimpanan artinya atau pendinginan biasa yang berfungsi untuk menyimpan itu biasanya suhunya yang relatif konstan dan energi yang diperlukan itu biasanya lebih besar pada perlakuan dingin atau pada pendinginan cepat yang berasal dari lapang tadi. Jadi ada dua hal ya, perlakuan dingin atau mungkin cooling ya, perlakuan dingin atau cooling atau pendinginan cepat ini memerlukan energi yang lebih besar dan juga tentunya kapasitas pendinginan yang besar dibandingkan kalau untuk suhu penyimpanan. Nah, ada istilah yang disebut dengan half cooling time atau waktu tengah pendinginan, waktu untuk pendinginan produk dari suhu awal mencapai setengah suhu medium pendinginan. Contoh, misalnya dari 20 ke 10 derajat itu memerlukan waktu 4 jam, artinya dia half cooling time-nya adalah 4 jam. Kemudian waktu 7/8 pendinginan, itu waktu yang diperlukan untuk pendinginan produk 7/8 jalan dari suhu awal ke suhu medium pendinginan. Contohnya kita ingin menurunkan dari 20 derajat ke 2,5. Nah, itu berapa kali melewati half cooling time? Ternyata itu 3 kali. Jadi dari 20 ke 10 itu setengah. 10 ke 5 itu setengah. 5 ke 2,5 itu setengah. Jadi ada 3 kali half cooling time. Jadi dalam hal ini penurunan itu setengah, kemudian seperempatnya, kemudian 1/8. Kalau dijumlahkan itu 7/8. Jadi dalam hal ini 7/8 cooling time itu 12 jam. Nah, laju pendinginan itu dipengaruhi oleh laju aliran massa medium pendinginan. Jadi seberapa banyak kuat itu dari sumber pendinginannya. Posisi package dan akses medium ke medium pendinginan. Nah, ini beberapa metode pendinginan ya yang umum itu room cooling. Ini biasanya untuk ini yang kalau di kita paling yang kita punya seperti ini ya. Penempatan produk dalam kontainer pada ruang pendingin. Produk punya masa simpan lama, biasanya kentang, bijelar, jeruk, dan apel. Bisa juga untuk pemasaran segera. Kerugiannya terlalu lambat karena lama untuk sebagian besar produk.
Kemudian pendinginan bertekanan atau forced air cooling. Ini untuk cocok berbagai komoditi karena memang kapasitasnya juga besar ya. Gradien tekanan memaksa udara lewat lubang kontainer, kemudian pendingin bertekanan terpisah dari ruang simpan dingin. Ada juga metode lain pendinginan, yaitu hydrocooling. Ini yang tertua dan efektif untuk pendinginan cepat berbagai buah dan sayur. Itu biasanya kalau di kampung-kampung itu taruhnya di bibir sumur itu ya. Tapi kalau di toko-toko biasanya ada kayak sprinkler gitu atau disemprot pakai semprotan ya, yang kayak sprayer kecil gitu pakai tangan. Kurang sesuai untuk produk yang dipak. Sistem rendam atau semprotan, nanti bisa direndam atau disemprot. Kebanyakan sih kalau di supermarket ya disemprot atau mungkin ada semacam saluran air yang kadang-kadang spraying ya. Ada package icing. Ini pendinginan dengan menempatkan es di package. Ini biasanya komoditinya khusus. Ya, yang paling sering itu adalah brokoli. Nah, bentuknya ini bentuk-bentuk es ya, ada remukan, ada flake, slurry itu campuran padat dengan air atau mungkin air. Di dalam hal ini RH-nya tetap tinggi dan perlu package yang toleran air. Produk harus toleran suhu dingin dan basah. Vakum cooling itu pendinginan dengan tekanan rendah, artinya air di produk itu menguap pada titik-titik lebih rendah, jadi mendinginkan produk mengurangi 1% air. Nah ini, tapi karena ini jarang ya digunakan. Bisa untuk lettuce dan seleri tidak dapat diterima. Oke, ini yang terakhir ya. Pendinginan sebelum packing. Masalah pendinginan produk pada palet yang diunisasi dengan pendinginan produk sebelum dipak. Tapi biaya meningkat karena kerel dan produk untuk tujuan lain juga didinginkan. Jadi kal itu adalah sebetulnya bahan yang tidak memenuhi syaratnya. Jadi kalau bisa ingin mendinginkan yaitu dibuang dulu supaya itu kan artinya kan mubazir ya, mendinginkan sesuatu yang akan dibuang. Saya kira itu ya untuk hari ini, kita cukupkan sampai bertemu pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya paparan kuliah. Yang selanjutnya mungkin sebelum diskusi saya ingin menyampaikan, ada yang saya lihat ada yang ikut praktikum jam 10 ya. Ada Pak Witri ya, tadi nanya siapa lagi tadi, beberapa lah yang ada di grup ini. Jadi bahan yang disampaikan itu info umum ya terkait dengan pemanenan, kemudian handling ya, kemudian pendinginan, pengepakan ya, yang lumayan banyak ya aspek yang dibahas. Anda bisa menghubungkan tadi dengan praktikum yang lebih operasional ya, teknis ya. Beberapa saya kira informasinya saling mendukung dan
banyak hal. Memang idealnya ikut kuliah ini baru ikut praktikum ini, tapi ya nggak apa-apa lah, hampir dikatakan bersamaannya. Saya kira juga seperti tadi saya sampaikan di praktikum, info praktikum minggu lalu yang terkait dengan pengukuran proses-proses perubahan itu sejalan lah dengan informasi yang disampaikan hari ini. Mungkin akan dilengkapi lagi dengan kuliah minggu depan. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman. Halo? Kok semua off? Tadi pagi lumayan ramai. Oke, sementara belum ada, saya ingin ceritakan ya. Kalau tadi pagi di kuliah, sharing tentang penanganan mangga ya. Jadi, banyak yang keluar masuk ya. Ini kelihatannya harus saya ubah ininya untuk minggu depan ya. Harus nggak usah tanpa admit gitu sehingga mudah. Jadi di daerah Kadipaten Indramayu itu ada sentra produksi mangga gedong gincu yang sebetulnya tahapannya itu mirip lah dengan yang disampaikan tadi di praktikum, hanya ini untuk buah-buahan ya. Jadi kalau itu biasanya ada di pengumpulan begitu, ada yang bentuk koperasi, kemudian proses ininya dilakukan di unit yang tadi disebut dengan packing house. Nah, hal yang sama itu untuk sayuran itu banyak juga dilakukan, ya tidak banyak sekali, tapi ada begitu ya di di Cipanas, kemudian di Lembang dan Ciwidey ya. Beberapa mahasiswa yang saya dulu bimbing magang, tapi udah cukup lama saya nggak bimbing magang. Untuk skripsi itu sekitar mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Intinya adalah bahwa dengan berkooperasi dan membuat packing house secara bersama itu kualitasnya lebih terjamin ya, artinya memenuhi grade untuk tujuan tertentu. Jadi berangkatnya dari situ ya, bahwa kita sama seperti yang tadi ya, tadi pagi itu kebetulan ada pertanyaan yang bagus juga, apakah kita meningkatkan produksi itu dengan intensifikasi atau ekstensifikasi. Yang tadi juga di praktikum itu muncul pertanyaan hal yang mirip, yang jawabannya adalah kalau terkait dengan sayuran, buah-buahan itu adalah demand-nya seberapa besar. Nah, kemudian kita mengikuti atau memenuhi demand tadi dengan menanam sejumlah dari demand itu, sehingga tidak terjadi yang namanya fluktuasi produksi ya, kadang-kadang sangat-sangat berlebih, kadang-kadang kekurangan ya. Tadi kalau di praktikum juga demikian kan, ditargetkan. Jadi misalnya untuk sayuran bayam hari ini misalnya 50 kilo atau 100 kilo.
Jadi di situ pentingnya ya, kalau yang mungkin ada yang ngambil mata kuliah budidaya sayuran dengan Pak Anas itu planning untuk menanam ya, perencanaan penanaman. Nah ini kaitannya adalah untuk mensuplai sejumlah tertentu selama periode tertentu. Nah dengan demikian maka tidak terjadi kelebihan produksi ya. Dan tadi juga disampaikan di dalam praktikum itu bahwa dia mentargetkan untuk partner petani mitra itu juga sejumlah tertentu. Kalau lebih ya silahkan dijual ke tempat lain. Oke, ada pertanyaan? Ini pada ngantuk atau gimana nih? Halo, tolong dibuka kameranya dong. Izin bertanya Pak. Ya, oke, silakan. Tadi untuk half cooling itu kan yang dicontoh dari 20 sampai 5 derajat ya Pak. Nah untuk batasannya sendiri ada nggak Pak untuk misalkan suhu terendah atau suhu minimum dilakukan half cooling itu Pak? Oh, oke, bagus pertanyaannya. Ya, batasnya itu kita tujuan menyimpannya mau suhu berapa, kemudian apakah komoditi yang kita dinginkan itu mentolerir suhu rendah. Jadi kalau misalnya ada komoditi tropis ya, umumnya kita ini, misalnya pisang. Pisang itu chilling injury-nya sekitar 13 derajat. Jadi dia nggak mungkin didinginkan sampai 10 derajat, karena dia akan bintik-bintik hitam. Nah, contoh mangga. Mangga itu suhu minimum sebelum kena chilling injury itu sekitar 8. Jadi kalau mau menurunkan, misalnya dari panas lapangan 25 anggap saja ya, itu ke 12,5 itu masih oke, sampai 10 itu masih oke. Tapi begitu 8 nanti sama, itu akan ada chilling injury. Saya kira pertimbangannya itu ya. Jadi seberapa kita mau menyimpan. Jadi intinya tadi kan juga disampaikan ya di praktikum ya. Moga-moga ini kalau yang belum ya nunggulah. Jam praktikumnya mungkin sebagian mungkin ada yang hari Kamis ya. Kamis pagi dan siang. Jadi energi yang terbesar itu adalah untuk mendinginkan komoditi dari suhu lapangan sampai suhu ya sedikit di atas suhu simpan lah. Idealnya begitu. Kalau maintenance ya, suhu misalnya sesudah mencapai katakanlah 10 derajat, itu menyimpan supaya 10 derajat itu tidak sebesar menurunkan dari 25 sampai ke 10 derajat. Intinya begitu. Jadi dan itu menjadi prinsip penting di dalam mengendalikan metabolisme, mengendalikan patogen, mengendalikan proses-proses lain yang tadi dibahas tadi ya, untuk pelukaan dan sebagainya kalau itu terjadi, dengan cara menurunkan suhu secepat mungkin. Tapi secepat mungkin itu adalah sampai yang dapat ditoleransi oleh komoditi tersebut. Moga-moga menjawab. Izin bertanya sedikit lagi Pak. Ya. Tadi kan kalau dicontoh itu kan turunnya setengah-setengah ya Pak, dari 20 ke 10 itu dari intervalnya 4 jam. Nah, ya. Untuk suhu chillernya sendiri itu apakah ketika awalnya kita mau masuk udah di set ke 10 dulu, udah di set ke 10, terus kemudian kita masukkan selama 4 jam, atau dalam setiap jam itu juga kita harus menurunkan secara tahapan gitu Pak, bertahap itu? Itu kan hanya perhitungan aja Mas. Jadi untuk menunjukkan bahwa di yang namanya half cooling time itu adalah suatu periode atau nilai tertentu. Karena apa? Karena
kita itu akan mendinginkan ke setengah berikutnya itu, energinya itu akan sama dengan energi yang, jadi gini loh, menurunkan suhu dari 20 ke 10 itu sama dengan 10 ke 5. Sama aja, misalnya Anda mau achieve something lah, ini gambaran paling mudahnya. Kalau yang namanya kita itu ya mungkin habis sakit atau apa, IPK kita drop 2,5, terus kita dalam kondisi sehat, menaikkan 2,5 ke 3 itu mungkin akan lebih cepat lah, mudah. Tapi kalau meningkatkan dari 3 ke 3,5 itu luar biasa lebih sulit daripada yang 2,5 ke 3 tadi. Itu sama aja kalau Anda tes TOEFL atau tes IELTS bahasa Inggris ya. Itu kalau yang namanya TOEFL naik ke 500 itu mudah. Tapi kalau mau ke 550 berat sekali itu. Kira-kira begitulah gambarannya. Kalau ini gambarannya naik, skor naik. Kalau ini menurunkan sama aja di suhu itu seperti itu pengelolaannya. Nah, mengenai settingnya bagaimana? Itu settingnya ya bisa diinikan untuk nanti suhu berapa kan tergantung itu termostatnya diatur ya. Secara apa? Tapi biasanya sih akan bertahap, tapi ya tidak persis bahwa itu harus ke suhu 10 dan sebagainya ya. Biasanya sih kalau ini tuh untuk kesetimbangan itu akan lebih baik juga sih bertahap. Tentang detailnya operasi mesin memang saya tidak banyak tahu, tetapi itu bisa langsung, tapi bisa juga bertahap sesuai dengan tujuan pendinginannya ya, pencapaiannya mau berapa gitu. Karena biasanya sih juga energinya akan boros juga sih, mungkin bertahap akan lebih bagus juga. Nah ini seperti halnya kalau ruangan kita ber-AC ya, kita dari apa namanya, misalnya on-kan gitu ya, kan ada yang kalau tujuan ingin segera dingin ya didinginkan aja misalnya sampai 18 gitu, nanti terus dimatikan gitu. Tapi ya konsekuensi dari itu karena dia termostatnya kan berarti on terus tuh, jalan terus ya untuk ini ya, energi yang dipakai biasanya lebih besar. Tapi kalau kita yang lebih sabar begitu ya, jangan dari 28 jadi ini jadilah 23 atau 24 ya, itu biasanya akan lebih sedikit energinya daripada yang langsung ke 18 tadi. Cuman pencapaiannya mungkin yang 18 tadi akan lebih cepat gitu ya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Baik, Pak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Ya. Saya akan bertanya. Oke. Ya, Ruli? baik. Izin bertanya Pak Bambang, untuk coating yang pelilinan atau waxing itu di pasaran sendiri sudah memakai yang alami atau yang sintetik ya Pak? Untuk keduanya lebih baik yang mana ya Pak? Terima kasih. Oke. Lilin itu kalau yang namanya gini. Jadi di permukaan buah dan sayur itu sudah ada lilinnya. Kita tahu di bagian bawah daun itu ada lapisan kutikel, itu lilin. Nah, selama proses ya, terutama di buah-buahan itu kan gesek sana gesek sini ya, pasti akan berkurang gitu ya. Nah, lilin yang akan kita aplikasikan itu pasti bukan yang alami dalam arti aslinya tadi. Kita mengambil itu dari apa ya namanya ya, sumbernya lupa nih, udah lama saya nggak penelitian ini. Jadi ada dari lebah ya, dari lilin lebah atau lilin karnauba, atau bisa juga dari yang meskipun efektivitasnya kalah dengan lilin ya, itu dari udang itu. Aduh lupa namanya, minggu lalu diskusi banyak, ada yang ingat nggak? Kitosan ya, kitosan
Gitosan. Itu kita akan mengaplikasikan, biasanya kalau lilin itu lebih efektif ya. Dia menutup permukaan itu sehingga tadi proses transpirasi dari gradien tinggi ke gradien rendah itu dihalangi oleh lilin tadi, ya. Sehingga dengan pemberian lilin tadi susut bobot itu akan banyak berkurang. Kelihatan sekali kalau penelitian terkait itu ya, itu perbedaannya mungkin bisa 2, 3, bahkan sampai 4% ya. Nah, itu signifikan. Karena apa? Karena pengurangan sejumlah kandungan air itu akan menyebabkan yang perlakuan kontrolnya itu kelihatan keriput. Dan penampilan yang diberi lilin itu masih bagus sekali. Jadi intinya sebetulnya tadi pertanyaannya, kalau itu dianggap alami ya alami karena bahannya memang bahan alam ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan lilin yang nempel pada buah atau pada sayur biasanya jarang, biasanya pada buah diberi lilinnya. Tentunya itu tidak alami karena memang itu disuplai dari luar gitu ya. Moga-moga menjawab. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba tanya Sri Ratnawati, coba dibuka kamera. Nah, tolong jelaskan, tadi di depan kan ada ini ya, yang dimaksud dengan kematangan hortikultura itu apa? Ini Pak, yang ada kematangan itu yang belum mencapai kemasakan, disebutnya mature kalau kematangan. Itu matang morfologi. Pertumbuhannya maksimal tapi belum stadianya masih ada beberapa stadia tertentu. Pak, saya izin bertanya Pak, sebenarnya tadi ada yang ingin ditanyakan. Apakah boleh? Ini ntar dulu, kalau yang tanya belakangan Anda jawab pertanyaan saya dulu ya. Okay. Nah, tadi jawabannya tidak tepat kan. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can... Selamat datang di metabolisme. Nanti di slide berikutnya, komoditi yang merupakan ciri-ciri produk hortikultura yang seni komoditi dipasarkan dengan mineral, serat,